Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti podcast Quran bil Quran Nurul ala Nur yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Najamuddin Siddiq. Sebelum kita mulai podcast ini, mari kita membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita lanjutkan podcast kita pada sore hari ini dengan tema Al-Quran itu obat. Kepada Pak Kiai Najamuddin Siddiq, saya silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni manzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya, kita berada di kawasan Yayasan Hasanah Kebajikan, di Wisma Yayasan Hasanah Kebajikan, tempatnya di daerah Pondok Cabe ya. Jadi Yayasan Hasanah Kebajikan itu membawahi 4 lembaga sekolah. Alhamdulillah SD-nya maju. Nanti tahun depan SD-nya juga buka SD yang bilingual, jadi yang 2 bahasa. Dan lagi Hasanah Kebajikan itu membawahi juga adalah tahfiz Quran, juga membawahi juga produksi roti yang sudah berproduksi setiap hari yang kita rasakan di pengajian sini setiap hari. Dan Hasanah Kebajikan juga membawahi juga adalah ekonomi umat. Jadi ada itu toko ekonomi umat itu. Ya, insya Allah mudah-mudahan berkembang. Dan juga Hasanah Kebajikan itu ada juga rumah Wisma ini yang didiami oleh 24 jam oleh ahli surga. Kita memanggilnya ahli surga atau kita memanggilnya DTP, Destiny to Paradise, artinya ahli surga. Kebetulan mereka itu nggak bisa melihat, maka ada di sini ada 9 orang ya. Dan di tempat ini juga digunakan juga untuk pengajian tiap hari dan tiap malam anak-anak juga mengaji dan juga orang diskusi di sini juga Quran hampir setiap hari juga. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kita semua dengan Hasanah Kebajikan ini. Ada juga di Hasanah Kebajikan itu ada boarding school yang khusus untuk anak-anak yatim, yatim piatu, fakir miskin, yang mereka itu adalah free sama sekali bagi yang di boarding. Tapi yang di sekolah bayar biasa, di boarding itu nggak bayar. Nah, hari ini kita akan membahas apa nih? Al-Quran itu obat, Pak. Al-Quran itu adalah obat ya. Nah, Quran itu obat itu ada di Quran. Adanya sampai 3 kali itu. Pertama adalah di surat 10, 57 dan 58. 10, 57, 58. Silakan Ibu Yuni, dimulai dari Ibu Yuni. Ya, boleh. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada
dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Shadaqallahul azim. Nah, jadi di sini Allah memanggil hai manusia. Jadi kalau Allah memanggil hai manusia berarti kan semua umat manusia. Yang Islam, yang enggak Islam, Allah panggil semua. Allah kasih tahu, telah datang kepada kamu itu pelajaran dari Tuhanmu. Jadi berarti Quran ini pelajaran. Tapi dia juga bukan pelajaran saja. Dia juga adalah mengusir penyakit-penyakit yang ada di dalam dadamu itu. Nah, sedangkan kita kan ada aja kadang-kadang di badan kita, kurang ini. Nah, dengan kita ngaji itu, ngusir penyakit-penyakit itu. Dan juga dia juga memberikan petunjuk juga kepada jalan yang lurus dalam kehidupan kita di dunia ini untuk menuju akhirat surga. Dan dia juga rahmat itu kasih sayang bagi orang yang beriman. Nah, mestinya Allah kasih tahu kita ini senang baca Quran, jangan bolos-bolos baca Quran. Mestinya senang baca Quran itu. Kenapa? Karena Quran itu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Berarti kan biasanya orang ini kan sekolah tinggi-tinggi ingin mengumpulkan apa? Mengumpulkan rezeki, mengumpulkan harta kan? Nah, ini ada yang lebih baik lagi. Apa ini Quran? Jadi misalnya orang ngumpulin apapun juga Allah katakan Quran itu lebih baik dari itu mestinya. Jadi kita itu mesti bersemangat ngaji itu. Pagi ngaji, malam ngaji, semangat gitu. Jadi jangan ada aja alasannya kalau ngaji itu. Enggak, bukan kita di sini mestinya. Itu orang lain. Kalau ngaji ada aja alasannya. Tapi kalau yang lain-lain nggak ada alasan. Bisa, tapi kalau ngaji ada aja alasan. Nah, itu yang pertama. Diulang lagi oleh Allah lagi. Surat 17, 82. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kasih tahu lagi, kami turunkan Quran itu untuk obat. Obat itu bukan saja obat fisik ya. Obat psikis juga, misalnya pikiran, perasaan, ada rasa hidup ini takut. Sebagai penenang ya Pak Ustaz. Iya, takut. Nah, jadi gimana nih menghindarkan kita supaya jangan ada cemas, jangan ada takut kan itu. Ini Quran ini. Dan dia Quran ini juga rahmat, tapi ingat loh ujungnya untuk beriman. Orang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman, Quran itu kerugian besar. Rugi mereka itu udah ada satu obatnya, mengusir penyakit, tapi dia tinggalin aja itu. Sia-siain Pak Ustaz. Dia sia-siain aja tuh. Masih ada lagi Quran obat lagi. Surat 41 ayatnya 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Maka itu seperti orang-orang mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kasih tahu nih, Al-Quran ini pantas nggak sih kalau Allah turunkan itu di luar bahasa Arab? Kalau bahasa dikatakan di Quran dikasih Quran ini diturunkan dalam bahasa Ajam, arti Ajam itu di luar bahasa Arab. Pantas nggak kata Allah? Ya nggak pantas dong diturunkan di luar bahasa Arab. Kenapa? Nabinya orang Arab.
nanti nggak dibaca nanti. Ya nabinya kan dia nggak tahu baca nggak tahu tulis dan dia juga nggak paham kan. Nah makanya dia bahasa Arab. Misalnya Injil itu kan dari Allah juga kan, tapi nggak bahasa Arab kan, dia bahasa Ibrani. Nah kenapa bahasa Ibrani? Ya lihat nabinya. Ibrani. Sekarang Taurat, apa Taurat bahasa Arab? Enggak. Apa bahasa Ibrani? Enggak. Ya bahasa Kibti. Ya sesuai dengan nabinya. Karena Kibti itu bahasa Indonesia. Nah cuman kita kadang-kadang kan kalau nggak dibaca Arabnya, wah kayaknya gimana gitu. Ya boleh saja sih baca Arabnya, kenapa satu huruf ada pahalanya, boleh. Cuman baca Arabnya kalau nggak dibaca artinya sayang, sangat sayang, jadi dia nggak paham nanti. Nah kemudian lagi ada lagi yang paling penting, Quran ini adalah obat. Tapi ingat 3 kali itu Allah katakan Quran obat itu bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman, Quran itu kegelapan, gelap ya. Nggak nyambung ya Pak Ustaz? Nggak nyambung. Satu nggak nyambung, dan kedua nggak paham. Dan malah dia dikasih tahu Quran itu kayak dikasih tahu dari tempat yang jauh sekali itu. Makanya kan kalau Quran itu bagi orang yang beriman itu sebenarnya beruntung sekali itu. Dan sebetulnya bukan saja obat, Quran itu rezeki loh. Rezeki itu. Cuman orang kan nggak tahu kalau Quran rezeki. Nggak ada baca artinya kan. Mana kita lihat Quran itu rezeki. Suratnya 56, ayatnya 80, 81, 82. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Bani, terima kasih Pak Kiai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini Al-Quran? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Sadaqallah. Nah, jadi pertama Allah Quran ini diturunkan dari Allah Rabbul Alamin, Allah yang pemelihara alam semesta ini. Apakah kamu menganggap Quran ini remeh aja? Allah katakan. Sebetulnya Quran itu rezeki. Rezeki dia. Ya tapi benar-benar rezeki ya. Rezeki segala hal. Dan juga itu menyambungkan silaturahim juga. Dengan ngaji kita kenal sama ibu ini, ibu itu, dan kita ngaji. Jadi banyak sahabat. Nah, kita banyak kenalan ini, kenalan itu. Lewat Quran. Dan dengan Quran banyak sekali sebetulnya mukjizat Quran itu. Kalau kita satu istiqomah, kan biasanya kalau mulai kita ngaji pasti itu ada ujian. Tapi ujian jalan aja terus itu. Nanti ujian jalan istiqomah nanti kita terasa kok dengan ngaji itu. Nanti kita ngaji lagi, nanti terasa lagi. Meskipun ada ujiannya sih, pasti ada ujiannya kan. Makanya kalau orang yang tahu mukjizat Quran itu segala-galanya sebenarnya itu nanti kan terasa kok Quran itu benar-benar hebat itu. Nah sekarang gimana setelah mengaji ini? Coba kita mintain dulu nih yang setelah rajin ngaji ini gimana nih? Kita mintain dari Ibu Mu'aminah. Bu Mu'aminah gimana? Bu Mu'aminah. Alhamdulillah sih, maksudnya tadinya yang saya kan orang yang temperamen ya Pak Ustadz ya, galak sama anak juga. Yang tadinya kita kalau ngomel itu dari A sampai Z, akhirnya diredam dikit-dikit. Alhamdulillah sih ada perubahan juga. Sama anak juga kayaknya mama juga kalau ngomong begini gitu. Jadinya kita bisa ngerem, anak juga bisa juga ngargain kita Pak Ustadz. Jadi setelah ngaji, jadi meningkat kesabarannya. Insya Allah, alhamdulillah sih ada peningkatan. Ngegasnya kurang. Tadinya kan ini kan tetangga ya Pak Ustadz ya, dia tahu watak saya kayak apa, galak saya kayak apa, tahu Bu Ani. Jadinya. Padahal itu merugikan ya. Iya. Apa merugikan? Pertama merugikan kesehatan kita,
kedua merugikan anak kita. Iya, Anak kita nantinya dia trauma. satu trauma dan nanti apa ya? Iya. Satu itu nanti dia kepada orang lain nanti akan seperti itu. Mengikuti apa yang Ikuti kita ajarkan. Iya. apa yang dilihat dia oleh ibunya itu nanti. Tapi alhamdulillahnya sih saya nggak pernah ngatain anak ya segimana itu nggak. Cuman ya bahasa saya tuh kan emang Jawa Timur kasar, emosi Sebenarnya tinggi sih doang, nggak. Kasar sih enggak ya. Iya. Karena agak Nadanya tinggi aja. tinggi. Ya, maksudnya Nada nadanya Itu tinggi. bukan Nah, ya. bukan ini gitu bukan, nggak kasar kayak Nadanya orang pas. seberang gitu enggak. Cuman nada saya tinggi, orang Jawa Timur kan paling kasar nadanya. Itu aja. Tapi Ya, alhamdulillah. dengan ngaji itu makanya tadi itu Allah katakan Quran itu obat itu. Satu. Yang kedua, yang membawa orang menjadi sabar itu dari infak juga. Iya, alhamdulillah. Infak itu sangat berpengaruh itu. Makanya di surat 3 134 itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. ya. Shadaqallahul azim. Jadi orang-orang yang infak ya, lapang sempit itu akan pengaruh. Ya. Jadi ya infak lapang sempit nih. Pokoknya uang banyak, cekir. Uang sedikit, cekir. Itu pengaruhnya satu bisa nahan marah. Hebat loh orang bisa nahan marah ya. Biasanya orang ngomong, kalau lu marah keluarin aja, habis-habis biar dulu jangan jadi penyakit. Padahal itu yang dengarnya kasihan, didengar oleh anak kasihan, dengar oleh suami kasihan, dengar oleh tetangga kasihan kan? Satu. Yang kedua, dengan infak lapang sempit itu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Hebat loh itu. Makanya di ujungnya itu apa di ujungnya? Allah mencintai orang-orang yang berarti infak lapang sempit, bisa nahan marah dan memaafkan kesalahan orang itu. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik seperti itu. Luar biasa itu. Nah, cuman kita tidak akan mungkin kita infak lapang sempit kalau nggak ngaji. Kenapa? Karena kita ini sudah dibuat dari nenek moyang dulu hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Ternyata coba udah hemat juga, kaya juga enggak. Melarat ya. Berarti salah kan? Mesti kita robah sekarang ini. Sodako pangkal kaya. Sodako pangkal kaya. Nah cuman kalau nggak ngaji nggak akan kita akan berbuat infak lapang sempit itu. Padahal kalau kita percaya nih, bayangin aja orang sedekah 1.000 jadi 700.000. Orang sedekah 1 juta jadi 700 juta coba. Mana ada bank di dunia ini? Enggak ada. Kecuali bank Allah kan. Asal Allah minta itu satu, jangan suka diceritain sama orang. Yang kedua, jangan menyakitkan hati seseorang. Nah biasanya bapak-bapak itu yang suka apa kalau sedekah cerita ke orang, kalau apa namanya, dan juga menyakitin hati sebenarnya. Kalau ibu-ibu kayaknya nggak pernah saya dengar ya. Bapak-bapak aja itu. Motivasi gitu gimana Pak Ustadz? Kalau itu untuk niatnya satu untuk motivasi, tapi ikhlas karena Allah emang untuk motivasi satu. Yang kedua bukannya riya. Bukannya riya, misalnya motivasi ke teman atau motivasi ke biar mengikuti saudara, apa biar yang dia sedang ngikutin, kita saya lakukan. merasakan. Boleh. Nah, boleh. Tapi kalau yang paling bagus itu ya memang benar di surat Al-Baqarah 261, 262 itu. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Satu lagi. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya,
dan menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Shadaqallahul Azim. Jadi orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Soalnya ada juga orang berinfak di jalan setan. Ada? Ada orang yang berinfak pada orang-orang yang berjudi. Dia kasih apa itu, nah itu enggak. Membiayai gitu ya. Membiayai satu, atau dia memberikan kesempatan, memberikan tempat gitu. Wah, itu bukan jalan Kayak Allah. menyiapkan dangdut kayak gitu. Iya. juga sama termasuk ya. Sama. Nah, kalau di jalan Allah itu misalnya, jalan Allah itu misalnya orang haji. Atau jalan Allah itu misalnya ada orang nih yang mau pulang untuk silaturahim. Bisa itu. Jonggosi. Bisa. Nah, makanya dia orang-orang yang berinfak di jalan Allah, sebutir benih tumbuh 7 bulir. Bahasa Allahnya kan bukan 1 banding 700 kan? Bahasanya sebutir tumbuh 7 bulir. 7 tangkai, 7 batang. Setiap bulir, setiap tangkai, setiap batang ini isinya 100. 700 dong. Dan Allah masih melipat gandakan lagi. Sudah 700, masih juga Allah bisa lipat gandakan lagi lebih daripada itu. Permintaan Allah satu aja, kamu jangan sebut itu. Maksudnya sebut riya. Yang kedua, kamu jangan menyakiti si penerima itu. Asal kamu nggak kena 2 itu, berarti masih ditambah Allah lagi. Apa? Kamu tidak khawatir hidup. Kamu tidak bersedih hati, coba. Jadi udah dibalas 700 kali lipat lebih, tidak khawatir hidup, tidak sedih, coba. Berarti Allah sudah jamin ya Ustaz. Berarti bahagia dong. Bahagia kan? Udah dibalas 700 kali lipat nih. Udah ditambah lagi kita ini nggak sedih, kita nggak khawatir, takut. Waduh, masya Allah. Sudah dijamin sama Allah. Penting. Nah, cuman kalau dia misalnya nyebut ria, nyakitin hati si penerima, itu bahayanya itu. Bahayanya itu di surat 2 ayatnya 264. Silakan Ibu Dian. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Shadaqallahul Azim. Nah, jadi Allah katakan hai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan cara nyebut-nyebutnya, dengan cara menyakitin hati si penerima. Jadi kalau kamu misalnya nyebut-nyebutnya ria, kamu nyakitin hati si penerima, sampai gambarannya ini batu licin, ada tanah, tiba-tiba hujan lebat. Yang lebih nggak enaknya di ujung ayat itu loh. Allah tidak akan beri petunjuk pada orang-orang yang kafir. Ya Allah, Masya Allah. Seperti kita dianggap kafir nih. Berarti udah sedekah masih dianggap kafir. Iya. Kalau ria, ria. Makanya kan kadang-kadang kita lihat ada orang sering bertanya nih, Pak, kok orang itu sudah sedekah, sudah begini, tapi kayaknya dia nggak dibalas. Sebetulnya bukan nggak dibalas, syaratnya itu dipenuhin nggak? Masih ria. Kalau dia dipenuhin syaratnya, nggak mungkin Allah bohong. Tapi balasannya kan bisa berupa materi, bisa berupa kesehatan, bisa juga berupa anak kita baik,
Bisa juga berupa kita mestinya kena penyakit jadi enggak. Jadi itu kan balasannya itu lebih daripada 7 kali lipat itu kan. Misalnya orangnya dibalas 7 kali lipat nih, tapi sakit. Ya nggak bisa gunain juga kan. Bisa menikmati. Bisa nikmatin juga kan. Dan memang juga sebetulnya sedekah itu nolak balak juga. Nolak balak penyakit, nolak balak musibah, nolak balak kalau ada orang pingin jahatin kita itu. Kayaknya di surat 2 195 itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul adzim. Allah ulangi lagi. Infaklah kamu di jalan Allah. Supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam bahaya. Bahaya api neraka, bahaya dijahatin orang, atau bahaya kita pingin dijatuhin harkat derajat kita, atau bahaya kita lagi pergi kemana gitu. Nah, dengan kamu infak itu, perbuatan baik kamu itu, Allah sangat mencintai orang-orang yang banyak berbuat baik, infak sedekah itu. Masya Allah. Dan di samping itu juga jangan lupa, sebetulnya kalau kita kaji lagi Al-Quran itu, kembali ke asal kita bicara Quran obat itu. Sebetulnya madu juga itu obat itu. Madu itu. Coba lihat surat 16 ya. Ayatnya 6-9 tuh. Bukan saja madu sebetulnya, dia madu, susu tuh, anggur juga itu. Cuman mesti dibaca dari 66. Korma 1666. Ya, 16, 66, 67 sampai 69. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl ayat 66. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. 67. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Shadaqallahul adzim. Nah, ini kan Quran dari Quran juga kan. Jadi Allah kan tadi itu seperti apa, susu itu obat tuh. Padahal tempat susunya itu dari antara kotoran dan darah. Masya Allah. Selain itu juga tadi itu anggur, korma juga obat. Tapi anggur korma itu bisa juga orang bikin mabok. Kalau dia difermentasikan, misalnya 40 hari difermentasikan, ditahan, dia bisa jadi arak. Nah, kita jangan ambil yang mabok itu. Jadi kita makan yang enak-enak aja. Yang seger. Nah, kemudian lagi madu. Madu itu obat dari lebah. Nah, cuman untuk menjadikan kita ini susahnya kan madunya kan banyaknya nggak asli lagi nih. Nah, Campur gula. campur kadang. Tapi saya waktu ke Thailand, jadi cara untuk mengetahui madu itu asli atau enggak, gampang nih. Kalau misalnya madu nih 1 sendok atau 2 sendok nih, taruh di piring putih itu, dibeginikan nih. Iya, dikocek. Kalau dibeginikan nanti, dia akan membentuk sarang. Oh. Nah, kalau dia asli nanti
Madu itu nanti akan bentuk sarang, persis kayak sarang lebah. Bukan yang ini ya Pak Ustadz, atau yang Kristal. enggak, dia kalau dibuka bedak gitu. Yang asli katanya yang begitu. Agak meledak gitu, berbusa. Bisa juga, cuman ya dari situ diajarkan begitu katanya. Jadi kalau kita 2 sendok misalnya kita goyang-goyang, dia kayak Jadi kayak karamel gitu. ya kayak itu tuh asli tuh. Nah kadang-kadang juga pernah saya terjadi juga, dia membentuk itu tapi tidak jelas, berarti nggak asli. Ya, berarti ada madunya, tapi banyak juga tambahan. Tapi kalau yang asli itu jelas benar itu, jelasan. Nah madu itu adalah obat, makanya sebetulnya Quran menjelaskan ini hebat sekali ya untuk menjadikan kita sehat walafiat itu sebetulnya itu. Nah termasuk air hujan itu. Air hujan malam gitu kan. Kayaknya di surat 8 ayat 11 itu. 8 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu teguh pendirian. Jadi kalau misalnya hujan, ada hujan malam nih, hujan malam, Iya. jam 10 ke atas lah. Kan kalau 10 ke bawah dia nanti supaya debunya kan turun tuh. Jam 10 ke atas kita mandi, bisa juga mandi berhujan-hujanan itu bisa. Tapi ditampung juga bisa, cuman kalau ditampung kan lama. Paling dapatnya sebegini kan. Nah makanya yang paling bagus itu kalau kita langsung berhujan-hujanan aja itu. Tengah malam itu. Saya pernah mandi jam 10 malam. Pernah. Air hujan. Cuman Ya, itu diizinin yang sama bisa- tetangga. Kenapa? Diledekin sama tetangga. Maksudnya ngapain malam-malam kayak gitu. Karena dia nggak tahu. Iya, makanya Kalau dia saya ngaji jelasin. pasti tahu. Itu air hujan itu obat. Kalau air hujan yang siang Pak Ustadz ngaruh nggak? Sebetulnya bisa pengaruh juga, cuman dia campur dengan ini debu. Itu aja. Makanya kan usahakan kalau bisa yang jam 10 ke atas tuh debunya sudah turun. Kemudian turun air hujan, itu yang paling bagus. Nah, makanya kalau makin kita ngaji ke sini, rasanya kok luar biasa ya Quran itu ya. Kita nggak terasa kan ngaji dari corona. Iya. Corona itu sudah lewat berapa tahun coba? Hampir 4 4 tahun. 4 tahun kan? 4 tahun. Kayaknya kita ngaji sini baru 3 bulan, 4 bulan coba. Berarti ngaji itu senang kan? Happy. Ngaji itu bahagia ya. Saya kemarin tuh pulang kampung tuh sinyalnya susah Pak Ustadz di sono. Saya nyari di gunung-gunung gitu, tetap aja susah sinyalnya. Jadi nggak bisa ikut Nggak Zoom. bisa get zoom. Itu sama kayak di kampung saya tuh. Iya. Di kampung saya itu sinyalnya juga susah. Susah banget. Saya tuh nyari ke tempat saya kan ereng-erengan gitu ya. Nyari ke atas-atas tempat kakak saya naik-naik ke ini sampai kagak ada Naik ke loteng. Pas Saya ngaji ya. bukan ada loteng di sono Pak. Apa ya gunung-gunungan gitu Oh, loh, gunung-gunung Pak itu. Ustadz. Lah ini Ami pas nelpon kebetulan ada sinyal nih tempat saya agak begini nih, saya bilang diomelin sama dia. Nah, kalau setelah perasaan ngaji sekian tahun ini gimana coba? Barangkali gimana Silakan pengalaman? Nengsi. Ya, pengalamannya bagaimana? Ini Bunda Oh, Yayang. Yayang aja. Iya. Itu. heeh. Terus pertama saya ngaji, saya tanya ngajinya apaan Bu Yayang? Tuh, ngaji Quran. Ngaji Quran. Iya. Ayo dah saya ikut karena Quran ya, saya mau langsung tertarik aja. Saya ikut besok ya Ji, jam 6:30 dulu kan pagi ya Pak Ustadz mulainya ya. Setengah tujuh, ya udah 6:30 saya jalan tuh. Terus bos gini, oh ya Allah enak banget ya ngajinya, saya bilang gitu. Saya langsung jatuh cinta tuh beneran pertama datang nih. Saya, ya Allah saya ketagihan, sampai malam tuh malamnya
ih lama banget sih pagi gitu beneran. Belum ada Zoom ya? Belum ada, Zoom. belum ada. Ini kok lama banget, pagi saya pengen ngaji lagi. Iya, saya bangun terus pagi-pagi sudah ngaji, 6:30 udah jalan. Salah, 6:30 saya udah jalan tuh ke sini bareng Bu Yayang tuh ya. Waktu itu masih di depan situ tuh Pak Di Ustadz. depan pojok kita. Iya, saya mah nggak ngaruh deh dibilang adik saya ngaji apaan sih emangnya? Setiap hari ngaji gitu, ngaji apaan? Udah kalau mau ikut aja, saya bilang gitu. Sampai ada desa yang lain juga deketin, kakak jangan sampai salah Kak, ngaji apaan? Takutnya kan sesat gitu. Udah nggak usah banyak omong, ayo ikut aja gitu. Enak ngaji di situ gitu. Perubahannya juga kan luar biasa. Dari kita suka kesel mulu sama ya kan, apalagi kan keadaan kita ya. Keadaan saya waktu itu emang juga lagi ya katanya lagi nggak karu-karuan lah gitu istilahnya. Bener Pak Ustadz. Terus ngaruh, jadi saya lebih sabar, lebih kuat lah gitu istilahnya ngadepin masalah. Udah gitu juga saya alhamdulillah jadi lebih sabar dan juga lebih legowo dan bisa juga ikhlas dan bisa maafin gitu istilahnya gitu, kesalahan ya dalam kehidupan saya itu yang saya rasain. Alhamdulillah. Jadi sana sini dapat ya. Makanya kan di surat Al-Qamar itu ya dikatakan Quran itu mudah itu sudah Qurannya memang Allah berikan kemudahan. Kemudian Quran itu memudahkan kita juga. Makanya dia sampai 4 kali itu. Surat 54 ayat 17, 22, 32, 40. Siapa yang Bani. Oh iya. Oh saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat dua-duanya. Ayat dua-duanya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat 32-nya. 32. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat 40. Ayat 40. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, jadi Qurannya mudah ya. Kemudian Quran itu memudahkan kita juga. Mudah kita ambil pelajaran dan Qurannya juga mudah, kita juga bikin mudah juga. Kita dimudahin Allah semua urusan ini, kita juga mudah juga memudahkan Allah juga gitu. Kayak kemarin tuh ada orang-orang yaitu Ustadz itu dulu itu ada yang suka catat apa jadwal-jadwalnya itu. Waktu kemarin satu saat ke sini kok hilang nih. Hilang nih catatannya hilang. Saya tanya, "Wan, gimana nih kalau hilang?" Jadi klik, wah muncul lagi nih. Ketemulah sama ada seorang yang soleha mengatakan, saya bilang bisa nggak jadi? Oh iya bisa. Jadi ini Ustadz ini merasakan, ya Allah alhamdulillah rahman Allah benar. Jadi dia bisa ada yang ngingatin setiap hari sini, tiap hari di sini. Waduh alhamdulillah ya. Kalau enggak kan suka kadang-kadang saya tuh pernah lupa nih, padahal sudah ada di dekat misalnya kayak di Citos dulu itu. Mestinya kan saya itu langsung ke Kebayoran. Tapi lupa saya. Ya Allah kok bisa blank begitu ya. Udah pulang sini baru orang nelpon. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi itu kan merupakan rahmat Allah buatnya. Jadi setiap hari ada yang ngingatin. Hari ini kesini. Jadi kita nggak akan lupa itu. Itu merasakan satu kemudahan rahmat Allah itu. Dan bisa juga dirasakan oleh yang lain-lain juga kemudahan itu. Ya. Banyak sih. Kalau Mbak Yuni ini kemana nih Mbak Yuni ini? Alhamdulillah Pak Kiai.
setelah ikut pengajian, kalau saya kan baru ya Pak Kiai. Iya, iya. Tapi alhamdulillah sih Sudah terasa. terasa banget jauh. Biasanya kan pengajian paling jarang-jarang awalnya dulu, seminggu sekali, Oh, iya. jarang-jarang. Tapi setelah ikut di sini, pertama sih nyoba dulu seminggu, tapi kok lama-lama betah juga, menarik. Justru kalau nggak ngikut rugi. Sekarang kalau diajak kemana-mana, ngaji dulu. Iya, Di atas jam 9. di atas jam 9 boleh. Seperti itu sih. Terus kalau biasanya kan suka was-was, sekarang mah lebih Tenang, tenang. Ah, udah kayak gitu aja. Tenang memang. Masuk Udah. kuping kiri keluar kanan. Iya, pokoknya beda deh, beda sekali. Makanya kan kalau dulu kan Nabi Muhammad SAW itu begitu dia orang ikutin Nabi kan langsung orang masuk Islam tuh. Orang masuk Islam, duyun. Jadi makanya orang mengatakan, wah disihir nih. Ini Muhammad nih, disihir nih. Ya sama juga kayak kita nih, misalnya ini ada kakaknya ngaji nih. Ngaji apa sih itu kok tiap pagi? Kayak dihipnotis ngaji. gitu ya. Kayak dihipnotis nih. Ya. Hipnotisnya Al-Quran. Ini kali kan Hah? kena ayat. Al-Quran. Hipnotisnya dari Al-Quran. Kadang saya suka merenungi Allah, ngapa kadang dulu Iya. seperti ini gitu saya. Memang di sini belum ada Nggak yang ada. seperti ini. Sebetulnya kita sudah lama, cuma tengah malam. Oh, Iya, tengah malam kan. Jadi memang tengah malam itu yang banyak kan saudara-saudara kita ahli surga. kebanyakan laki-laki. Dan juga laki-laki sebagian, ada juga ibu-ibu tapi yang sudah jarang. agak dewasa. Kalian Agak dewasa sekali ya tahajud. Kan saya juga bisa kan dari mana-mana itu jam 10, jam 11 dari mana-mana baru ke sini. Jadi langsung ngaji dulu sampai jam 12. Ya, tepatnya di situ. Tuh. dari dulu udah kenal Pak Ustadz. Wih, Masya Allah, kalau dari dulu Udah jadi ustazah besar ya. Waduh. Tapi sekarang juga bersyukur alhamdulillah ya. Kita jadi nggak ada kata terlambat buat belajar. Nggak ada kata terlambat kok. Iya. Apalagi di lingkungan Pondok Cabe kan pernah kemarin ada huru hari kan yang sih ya waktu itu ya, yang Pak Ustadz siapa itu ada sih Pondok Cabe waktu itu sempet itu kelompok situ kan. Pokoknya membawa Iya. keberkahan Iya. bagi kita di sini ya Pak Sebenarnya Ustadz. Oh iya, ada juga. benar. Banyak banget pelajaran lah yang kita. Saya juga waktu itu mah sering ngaji di sini. Iya. Tapi beda sih. Iya beda. Kebanyakan Yang si cocok ibu-ibu sih itu sini. ngajinya Iya ngaji kuping. sih, Kalau saya Iya. jiping aja. Dan itu mah nggak mengikat kita. Enggak. Enggak. Enggak ketagihan untuk balik lagi tuh nggak ada, biasa aja. Kita juga ketemu lagi. Makanya kan Allah katakan Quran itu kan furqan. Pembeda kan, pembeda yang baik dan buruk. Yang surat 8 ayatnya 29. 8:29. Silakan Bu Nengsi. Saya baca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Jadi hai orang-orang yang beriman ya, jika kamu bertakwa kepada Allah lewat Quran ini, kita jadi orang bertakwa kepada Allah. Jadi kita itu diberikan oleh Allah itu furqan, pembeda yang baik dan yang buruk. Ini baik, ini buruk lewat Quran. Dan beda kalau kita misalnya cuma dengar, dengan ini ada ayatnya kok. Oh ini ada ayatnya, ini ada suratnya, beda. Mau ngomong juga nggak khawatir. Iya, ya misalnya Benar. Firman dibantah orang kayak apa Bu Rahma kemarin kan dia dibantah oleh suaminya, dibilang ini ayatnya nih. Nah, dia ayatnya nih Pak. Dia malu kan suaminya ngaji lagi, malu sama Pak Najam. Apa dibilang? Jangan kena Pak Najam, aja kena Allah. Oh begitu ya? Doa aja. Bos bilang ini imannya udah baik bener ini nih. Dan juga memang kita ngaji Quran ini, Allah menjamin juga dari kehidupan kita juga. Makanya di surat 8 ayat 24 itu. Silakan Bu Dian. أعوذ
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Shadaqallahul Azim. Jadi Allah katakan, wahai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah yang ada di Quran. Dan Allah katakan, seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu pada suatu yang memberi kehidupan pada kamu. Jadi lewat Quran ini, kan pertama ke Rasul nih. Jadi kalau dia nyuruh kita itu sebenarnya itu untuk memberikan kehidupan kita. Kehidupan kita, kemajuan kita, masa depan kita, baik masa depan kita di dunia maupun masa depan kita di akhirat. Nah cuman orang kalau dia nggak ngaji, dia nggak tahu. Dan yang kedua, memang ngaji ini harus percaya. Banyak sering saya mengatakan bahwa Allah itu tergantung kita. Lo jual, gua beli kita. Lo beli, gua jual. Jadi kalau kita berani, Allah harus berani lagi. Yakin. Tapi kalau kita nggak berani, Allah juga nggak berani. Makanya kan yang di surat 34, 39 itu sebetulnya, waduh yakin benar itu kalau kita yakin tuh. Cuman balasannya kadang cepat, kadang lambat. Silakan Bu Yuni. 3439. 3439. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasi bagi siapa yang Dia hendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan mengganti dan Dialah pemberi rezeki yang baik, yang terbaik. Sadaqallahul Azim. Allah katakanlah ya Muhammad, Allah yang membatasi, Allah yang melapangkan rezeki siapa yang Dia kehendaki. Allah juga yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Tapi kan kita tidak mau kan dibatasin orang Allah kan kecil-kecil, betul kan? Nggak mau kan? Ya nggak mau kan? Nah Allah kasih tahu kalau nggak mau, sesungguhnya aku ini Sang yang Maha Pemberi Rizki. Sang yang Maha Pemberi Rizki. Dan apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah itu, Allah kata, aku ganti. Kita ngaji ini tiap hari itu diganti oleh Allah. Kita misalnya berinfak sedekah diganti oleh Allah. Kita sholat malam diganti oleh Allah. Baik gantiannya itu berupa materi atau gantiannya berupa kebahagiaan, ketenangan, kesehatan, diganti oleh Allah itu. Dan itu benar. Nanti coba kita buktikan nih, kalau kita istiqomah, kita ngaji terus menerus, terasa kok itu. Mujizat dari Allah terasa. Ada aja itu kayaknya yang membuat kita itu mudah, lancar, gampang, yang tidak terduga-duga sebelumnya itu. Nah makanya asal kita istiqomah ya. Ini orang pilihan. Iya. Karena kita banyak ngajak teman-teman kita. Iya, coba ngajak nih ya. Belum. Ya karena memang kan Hidayah juga. hidayat itu bagi orang yang mau kan. Kalau orang nggak menerima Quran itu, Allah juga tidak akan buka dia. Tapi kalau dia misalnya berusaha betul untuk dapat, pasti dapat dia. Makanya kan bagi Allah itu kan terserah kita kan. Makanya di dalam surat 29 ayat 69 tuh. 29 69. Silakan Ibu Munir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah. Jadi orang yang berjihad, jihad itu artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dia ngajinya, sungguh-sungguh dia sedekahnya, sungguh-sungguh dia sholatnya.
Jadi karena dia berjadi jalan Allah, maka Allah akan bukakan jalan-jalan hidupnya. Tapi satu lagi Allah katakan, ingat loh, Allah itu bersama orang-orang yang banyak berbuat baik. Berarti udah kita jihad nih, terus kita juga mesti ada juga perbuatan baik kita. Dengan kita jihad dan berbuat baik itu, itulah nanti rahmat Allah bisa berupa rezeki, bisa berupa kesehatan, bisa berupa ketenangan, bisa berupa harkat derajat tinggi, bisa juga percaya diri, macam-macam. Dengan adanya kita berjihad di jalan Allah itu. Kalau ujian, nggak ada manusia yang tidak diuji. Tidak ada. Nabi aja lagi diuji, malah lebih berat peranan Nabi itu. Nah cuman kalau kita ngaji, kita diuji tenang. Tapi kalau kita nggak ngaji, diuji, waduh, bisa ngamuk-ngamuk, kanan kiri ngamuk-ngamuk, bisa. Makanya biasanya orang kenapa kok orang bisa jadi bunuh diri dan lain sebagainya itu. Ya kenapa? Ya karena dia nggak ngaji, jauh dengan Allah, banyak cobaan. Iya. Ada lagi yang kira-kira? Ya sudah. Saya sih Pak Ustadz pernah merasakan benar-benar mukjizat dari Allah semenjak saya ikut ngaji. Saya pernah ada tender kerjaan di kampus PNJ UI Depok. Nah di situ karena pimpinan baru, jadi peraturan juga baru. Dan jadi berubah nih dari tahun kemarin, sekarang peraturan berubah lagi. Jadi saya harus begini gitu kan. Dan itu udah saya lakuin, tapi saya sudah datang ke mana ya waktu itu untuk ngurus berkas. Itu bilangnya nggak bisa muncul gitu. Sedangkan saya dikasih waktu tinggal 15 hari untuk pekerjaan ini gitu kan. Terus saya sudah urus ke sana. Dia bilang ini paling enggak muncul iklan saya di e-katalog itu. Sekarang kan modelnya e-katalog ya pakainya. Minimal itu 30 hari. 3 bulan waktu itu. Cuman ya udahlah, yang penting saya bilang sama anak dan menantu saya, nggak apa-apa, yang penting kita udah berusaha, berdoa. Saya bilang tinggal kita minta sama Allah aja hasilnya nanti seperti apa gitu. Dan tiba-tiba besoknya saya ke kampus lagi ngurus-ngurus pekerjaan saya. Tiba-tiba itu ada kabar baik dari menantu saya. Wah, alhamdulillah. Iklan kita yang di e-katalog itu sudah muncul. Dan saya benar-benar puji syukur saya sampai saya sujud, sampai saya nangis di situ. Nangisnya bukan nangis sedih apa-apa ya, nangis bahagia gitu Pak Ustadz. Benar-benar Masya Allah, ini saya bilang kebesaran Allah dengan mudahnya membolak-balikan yang tadinya bisa 3 bulan, ini cuman berapa hari sudah bisa muncul gitu. Benar-benar saya ngerasain banget. Iya. Iya, makanya kan Quran itu mukjizat itu kan di situ nanti banyak. Selama kita berserah, sudah. Yang penting kita udah berusaha. Ya. Kadang-kadang dia begini nih. Sama Allah gitu. Kita doa di saat di terakhir kita sudah mentok kanan kiri depan, Masya Allah itu tuh. Benar terasa di situ, Masya Allah, kebesaran Allah. Ya baik, barangkali kita sudahi. Silakan tutup. Demikianlah podcast kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita Pak Kiai berikan pada sore hari ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Amin. Demikianlah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.